bagaimana caranya supaya orang lain merasa lebih bahagia setelah bertemu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tidak kalian berpikir, kenapa ada orang yang kalau datang suasana sekitar langsung berubah? Orang yang tadinya sedih jadi semangat, yang tadinya gelisah jadi tenang. Sementara ada juga orang yang mungkin ibadahnya rajin, ilmunya juga luar biasa, tetapi setiap selesai dia berbicara, orang lain malah pulang dengan membawa luka. Aneh ya, padahal sama-sama muslim, sama-sama belajar agama, tetapi efek kehadiran mereka berbeda, sangat berbeda. Ternyata Islam mengajarkan bagaimana caranya supaya orang lain merasa lebih bahagia setelah bertemu dengan kita. Para ulama mempunyai istilah khusus untuk akhlak ini, yakni idkhalus surur alal muslim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Allah sendiri memberikan teladan tentang menghibur manusia ini. Perhatikan contoh yang pertama. Allah berbicara tentang seorang wanita yang baru saja mengalami perceraian. Coba bayangkan, perceraian bukan sekedar berakhirnya akad, tetapi seringkali berakhirnya harapan, berakhirnya sebuah rencana hidup. Secara hukum mungkin semuanya sudah selesai, tetapi secara psikologis luka itu belum tentu sudah selesai. Lalu apa yang Allah SWT wahyukan? Allah SWT berfirman, "Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat ke-241. Perhatikan, Allah memerintahkan adanya mut'ah, yaitu pemberian sebagai wujud penghormatan, sebagai penghibur hati bagi wanita yang baru saja mengalami perpisahan. Ini luar biasa. Artinya syariat Islam tidak hanya menyelesaikan status hukum, tetapi juga berusaha menyembuhkan luka batin dari seseorang. Inilah makna dari idkhalus surur itu sendiri. Bukan berarti membuat seseorang itu tertawa, tetapi membuat orang lain merasa bahwa, oh, aku dihargai, aku dimuliakan, aku tidak ditinggikan, aku tidak tinggalkan sendirian. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita hari ini, maka sungguh sangat luar biasa. Ketika seseorang resign dari perusahaan misalnya, bukan hanya urusan administrasi yang diselesaikan, tetapi bagaimana perusahaan melepas karyawannya dengan penghormatan yang luar biasa. Ketika hubungan harus berakhir, bukan hanya status yang berubah, tetapi kehormatan yang harus tetap dijaga. Subhanallah. Allah juga menunjukkan kepada kita bagaimana dia menghibur para nabinya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf misalnya, dengan cara yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Kisah Nabi Yusuf sendiri kalau kita rangkum kehidupan beliau, rasanya seperti tidak habis ujiannya. Masa kecil dibuang oleh saudara-saudaranya, masuk sumur, dijual menjadi budak, difitnah melakukan perbuatan keji, masuk penjara, padahal tidak bersalah. Kalau kita mengalami, mungkin sudah berkata, "Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini?" Tetapi justru setelah semua ujian itu, Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Allah tidak hanya mengeluarkan Yusuf dari penjara, tapi Allah membersihkan nama baiknya. Allah membuat orang-orang yang dahulu memfitnah beliau mengaku sendiri di hadapan masyarakat. Allah SWT berfirman, "Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su'." Qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq ana rawatuhu an nafsih wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Raja berkata, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka menjawab, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sedikit pun keburukan padanya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Nabi Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat." Perhatikan baik-baik. Allah bisa saja langsung mengeluarkan Yusuf dari penjara. Selesai. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah ingin Nabi Yusuf dipulihkan terlebih dahulu namanya. Kenapa? Karena ada luka yang sangat berat ketika beliau di penjara, yaitu fitnah. Orang yang difitnah seringkali lebih sakit daripada orang yang kehilangan harta. Nama baiknya hancur, kepercayaannya hilang, harga dirinya runtuh. Tetapi lihat, Allah sendiri yang membersihkan nama baik Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Di sini kita akan belajar satu hal. Kalau kita menjaga kehormatan diri karena Allah, jangan terlalu sibuk membalas semua fitnah manusia. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan pembelaan untuk kita, yang itu jauh lebih indah daripada semua pembelaan yang mampu untuk kita lakukan.
Lalu kisah ini belum selesai. Beberapa tahun kemudian, orang-orang yang dahulu melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur datang kepada Nabi Yusuf. Bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai orang yang meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurr wa ji'na bi bid'atin musjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin." Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Kami datang membawa barang yang tidak berharga, maka sempurnakanlah takaran untuk kami dan bersedekahkanlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Kalau kita jadi Nabi Yusuf, mungkin ini momen balas dendam. Tetapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Beliau memberi, memuliakan, memaafkan. Disinilah puncak idkhalus surur tersebut. Orang yang pernah merasakan pahitnya kehidupan seharusnya bukan menjadi pribadi yang keras, tetapi menjadi pribadi yang paling tahu bagaimana rasanya hati ini terluka. Karena itulah orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah terluka, tetapi orang yang setelah sembuh dari lukanya memilih menjadi penyembuh bagi luka orang yang lain. Sampai di sini mungkin ada yang mulai berpikir, kalau kita harus menjaga perasaan orang terus, apa nanti kita jadi tidak bisa tegas? Kalau semua dijaga hatinya, apa nanti kebenaran itu bisa dikorbankan? Nah, justru disinilah indahnya Islam. Islam tidak pernah menyuruh kita memilih salah satu antara benar atau baik, antara adil atau lembut, tapi Islam mengajarkan dua-duanya sekaligus. Dan orang yang paling indah mempraktekkan ini adalah Rasulullah SAW. Ketika beliau menyelesaikan masalah antara 3 orang sahabatnya tentang pengasuhan Putri Hamzah selepas wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga sahabat terbaik tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat untuk mengasuhnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku yang mengambilnya, dia putri pamanku." Ja'far bin Abi Thalib berkata juga, "Bibinya adalah istriku." Sedangkan Zaid bin Harithah dia berkata, "Dia adalah putri dari saudaraku." Bayangkan, kalau kita menjadi hakim pasti sangat berat. Siapapun yang dipilih, 2 orang lainnya pasti akan kecewa. Lalu Rasulullah SAW memberikan sebuah keputusan. Beliau bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi dari pihak ibu memiliki kedudukan seperti ibu." Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2699. Maka hak asuh diberikan kepada bibinya. Kalau sampai di sini, ya ini namanya hanya keputusan hukum saja. Tetapi Rasulullah tidak berhenti di sana. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah keputusan selesai? Beliau tahu bahwa kedua sahabatnya yang sudah berebut tadi pasti kecewa dan sedih. Karena mereka berdua berharap keputusan yang berbeda. Lalu Rasulullah SAW mulai mengobati hati mereka satu persatu. Beliau menoleh kepada Ali. "Anta minni wa ana minka." Engkau itu bagian dariku dan aku bagian darimu, hai Ali. Seolah-olah Rasulullah ingin berkata kepada Ali, "Ali, meskipun keputusan ini bukan untukmu, kedudukanmu di hatiku itu tidak akan pernah berubah." Kemudian beliau menoleh kepada Ja'far. Beliau bersabda, "Ashbahta khalqi wa khuluqi." Engkau, Ja'far, adalah orang yang paling menyerupai rupa dan akhlakku. Subhanallah. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu paling mirip akhlaknya dengan beliau, maka ini bukan pujian biasa. Ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa yang Rasulullah berikan kepada Ja'far. Lalu beliau menoleh kepada Zaid bin Harithah. Beliau bersabda, "Anta akhuna wa maulana." Engkau itu saudara kami dan orang yang kami cintai. Perhatikan, tidak ada satupun yang keluar dari majelis itu dengan hati yang patah. Padahal 2 orang dari mereka tidak terpilih. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW memahami sesuatu, bahwa keputusan yang benar tidak harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa kebenaran tidak pernah bertentangan dengan kasih sayang itu sendiri. Kalau kita perhatikan luhurnya akhlak Islam perihal idkhalus surur ini, bahkan ketika kita menolak memberi orang yang minta kepada kita, maka penolakan itu harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Allah SWT berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura." Berikanlah kepada kerabat dekat itu akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Jangan engkau hambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara dari setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jika engkau berpaling dari mereka,
untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang pantas. Subhanallah. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Allah tidak mengatakan kalau tidak punya uang berarti ya sudah. Tidak. Tapi Allah memahami bahwa tidak semua orang mampu membantu dengan hartanya. Tetapi Allah tidak pernah membenarkan seseorang yang menyakiti hati orang lain hanya karena ia tidak bisa membantu. Allah SWT berfirman, "Faqul lahum qawlan maysura." Katakanlah kepada mereka kata-kata yang pantas. Jadi, Allah hanya ingin mengatakan bahwa jagalah lisanmu. Karena bisa jadi yang sedang berdiri di hadapanmu sekarang bukan hanya membutuhkan uang, tapi dia sedang membutuhkan sebuah harapan. Para ulama menjelaskan bahwa qawlan maysura adalah ucapan yang lembut, mudah diterima, tidak menyakitkan, memberikan harapan yang bagus, dan tidak merendahkan orang yang meminta. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, maka berikanlah janji dan ucapan yang baik. Bayangkan, ada seseorang datang kepada kita, misalkan, "Mas, boleh pinjam uangnya nggak?" Lalu kita menjawab, "Nggak punya." Selesai. Secara fakta, mungkin itu suatu hal yang benar. Tetapi secara akhlak itu sendiri, belum tentu itu benar. Bandingkan dengan ucapan seperti ini misalnya, "Maaf ya, saya ini benar-benar belum mampu untuk membantu. Saya doakan, semoga Allah segera melapangkan rizkimu. Kalau suatu hari Allah memberi saya kelapangan, insya Allah saya akan berusaha untuk membantu Anda." Uangnya sama-sama tidak jadi diberikan, tetapi hati yang pulang itu berbeda. Yang satu pulang membawa malu, yang satu pulang membawa doa. Dan disinilah letak dari luar biasanya Islam tersebut. Hari ini kalau kita bicara secara psikologis modern misalnya, orang berbicara tentang empati, emotional intelligence, compassion, active listening, validation, semuanya itu hal yang bagus, bahkan sangat bermanfaat. Tetapi subhanallah, 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Bedanya, Islam tidak berhenti pada manfaat sosial. Islam mengangkatnya menjadi sebuah ibadah. Jadi, ketika kita membuat seseorang itu tersenyum, kita bukan hanya sedang menjadi pribadi yang baik, tetapi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga perasaan pasangan kita, itu artinya adalah sebuah ibadah. Ketika kita menjaga hati orang tua kita, itu juga sebuah ibadah. Ketika kita menolak seseorang dengan cara yang lembut, itu juga sebuah ibadah. Ketika kita memuji bawahan dengan tulus, itu juga sebuah ibadah. Artinya, pintu pahala ternyata jauh lebih banyak daripada yang selama ini kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.